Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Sumendi Channel. Beberapa waktu yang lalu saya membuat video atau merencana membuat pompa air tanpa listrik atau pompa hidram dengan tanpa air buangan itu, tanpa air buangan maksudnya. Jadi air buangan ini kita mau tiadakan dengan cara apa? Nah, sebelumnya video udah beberapa cara saya coba dan ini mau saya coba jelaskan ke teman-teman semua kesimpulan sementara ya. Kesimpulan sementara dari pompa air tanpa listrik atau pompa hidram yang tanpa air buangan. Oh, buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah pompa air tanpa listrik atau pompa hidram. Pompa air yang nggak pakai listrik, mengandalkan gravitasi air. Jadi air dari atas sana diturunkan mendapatkan gravitasi sekitar ketingginya 1-2 meter ya, 2 meter ke bawah sini sampai ada gravitasi air. Kemudian air ini memompa sendiri ke atas sana teman-teman ya. Itu airnya naik ke atas sana. Itu airnya naik. Ini tanpa menggunakan listrik, tanpa menggunakan BBM. Nah, masalahnya beberapa waktu yang lalu kita coba bahas air buangan yang ada di situ teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau sirkulasi kolam itu akan sangat merugikan ya. Nah, saat ini saya mau coba jelaskan sekaligus teman-teman bisa sambil sharing ya, sambil sharing solusinya bagaimana. Buat teman-teman yang sudah sharing di kolom komentar, terima kasih banget ya, terima kasih banget. Nah, nanti kita mau coba sekaligus praktekkan ya apa yang coba teman-teman beri masukan di kolom komentar. Nanti di sini kita coba sama-sama lihat ya. Nah, ini sudah bekerja teman-teman ya, labnya ini. Nah, teman-teman ada yang informasi atau memberi masukan di sini teman-teman, di bagian sini nih, di bagian depan sini ya, di bagian sini nih, ini ditambah klep gitu, maksudnya ditambah klep antar begini untuk memberi dia agar tidak beban gitu, agar tidak beban. Waktu air naik, bebannya itu tujuannya biar keluar dari klep buang ini. Tapi ternyata enggak teman-teman ya. Tuh, ini bergerak dengan normal. Kalau kita masukkan begini saja, air yang ada di dalam sini itu beban teman-teman. Ini kalau ditinggikan lagi, misalkan kita tambah begini lagi, itu pasti mati karena dia beban ya teman-teman, beban tinggi. Ini enggak, coba misalkan kita tambah segini aja. Tuh, gerakannya sudah mulai lambat teman-teman, gerakannya sudah mulai lambat. Jadi kesimpulannya begini sih, output dari keluaran dari air buangan ini kalau kita mau tiadakan itu untuk saat ini masih sangat sulit ya teman-teman. Karena kalau kita bikin sesuatu yang masih menyatu, artinya masih satu sirkulasi dengan klep ini, misalkan begini, masih satu sirkulasi begini ya, itu pasti akan beban dia. Tuh, klep ini akan terbeban. Walaupun misalkan kita kasih klep di sini, juga tetap waktu mau dorong klep ini juga dia tetap beban gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah kasih masukan ya, ini realitanya ya. Realitanya waktu kita kasih beban begini, kasih klep begini, dia tetap waktu mau dorong ini beban, si klepnya ini tetap beban. Walaupun air ini sudah keluar. Artinya waktu dia dorong, air yang terkumpul di atas sini ini lama-lama juga akan menekan si klepnya itu, si katup klepnya ini. Jadi klepnya ini jadi nggak ringan lagi ya. Ini pasti didorongnya lebih kencang gitu, karena di sini tekanannya dari sini kedorong air yang ada di atas sini. Nah, itu buat teman-teman yang masih gitu. Kalau kita coba outputnya ini disirkulasi lagi, itu nggak bisa juga teman-teman, ini nggak bisa bekerja. Jadi si klep ini itu bisa bekerja kalau airnya yang mau didorong sama air yang digunakan untuk mendorong dan sisanya terbuang ini itu
lepas gitu teman-teman. Nah tadinya saya berpikir gini, kalau saya buang seperti ini, saya kasih masukan saya kasih keluaran seperti ini, kemudian saya perkecil lagi sampai dia mendorong ke atas tinggi gitu, tinggi banget sampai setinggi kira-kira bisa sama dengan input. Tapi ternyata itu juga sia-sia. Waktu saya coba, tingginya itu tetap nggak bisa sama dengan lebih tinggi dari input gitu, nggak bisa dibalikin lagi gitu. Artinya kalau kita lihat sumber airnya setinggi apa ya, ini biasanya masih sama gitu tingginya, masih sama tingginya. Jadi nggak bisa lagi lebih tinggi untuk bisa balik lagi ke input. Kedua lagi, kalau semakin tinggi kita kasih beban pipanya begini, nanti dia semakin beban isi klepnya. Misalnya saya kasih tuh, saya tahan pakai air masih ada yang keluar aja, dia ketahan tuh. Jadi klep ini intinya nggak bisa dapat beban ya teman-teman, nggak bisa dapat beban. Makanya air buangan ini ya masih menjadi jenis ya. Untuk saat ini memang beberapa teman atau beberapa masukan-masukan akan masih sulit untuk bisa kita tiadakan. Karena tadi itu mungkin saja kalau suatu hari nanti ketemu cara untuk meniadakan air buangan ini. Karena nggak ada yang nggak mungkin ya. Soalnya kayak pompa ini saja, mungkin dulu orangnya nggak mungkin kepikiran bisa memompa air, bisa menaikkan air seperti ini tanpa menggunakan listrik, hanya mengandalkan gravitasi air gitu. Nah itu mungkin kedepannya nanti kita coba cari tahu dulu seperti apa nanti jadinya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya. Jadi buat teman-teman tahu, waktu air memompa ini di sini kan ada tekanan teman-teman ya. Di sini karena dijebak sama si klep ini, makanya kalau air-air yang dari sini ini tekanannya tinggi-tinggi teman-teman, karena ada dorongan air yang naik ke atas itu lewat selang itu ketahan, pasti nahan si klep ini nih, nahan terus di sini. Jadi si klep ini berat di sini nih. Jadi di sini kalau kita buka sedikit saja itu sudah pasti ada tekanan gitu. Kalau kita istilahnya kita mau coba outputnya ini kita masukkan ke sini, dan teman-teman ada yang berpikiran output air buangan ini kita masukkan ke sini, itu bukannya air ini yang masuk teman-teman, tapi air dari tekanan sini yang keluar, karena tekanan dari sini lebih tinggi dari air yang ada di sini gitu. Jadi kedua, klep ini juga jadi tidak bisa bekerja karena dia mendapatkan tekanan juga dari sini gitu. Nah ini itu yang menjadi salah satu masalahnya. Jadi di sini tekanannya tinggi, karena air semakin datang terus tinggi, dia semakin ke selang naik. Nah, ini juga tinggi di sini nih. Kalau kita buka pasti dia akan gitu, tinggi banget di sini. Jadi kalau kita coba memasukkan ke sini itu juga nggak mungkin. Itu juga sudah saya coba kasih klep juga di sini, kasih klep untuk sini juga tetap nggak bisa, karena tadi itu klep juga tetap dia waktu kita kasih masukkan air ke dalam klep ini, otomatis kalau dari sini bebannya ada juga, si klep juga tetap nahan gitu teman-teman, ada beban juga, jadi nggak bisa masuk ke sini. Ya itu tadi untuk sementara masih belum bisa dapat ya teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin nunggu-nunggu pompa air tanpa listrik atau pompa drum tanpa air buangan. Kesimpulannya masih di situ, masih berkutat di situ. Mudah-mudahan nanti ada solusi atau ada masukan dari teman-teman semua. Oke ya, mungkin itu dulu ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi gambaran atau pemikiran teman-teman di rumah, kondisinya, realitanya begitu. Mudah-mudahan nanti bisa sharing di kolom komentar ya. Kita jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.